Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Quran surat Al-Hasr ayat 10. Quran surat ke-59 ayat 10. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita umat yang zaman insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita terus menjalankan aktivitas, keluar dari rumah, beraktivitas, menjalankan beberapa kegiatan, dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, dari dikutip dalam buku doa ini dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9 ayat ke-10, surat ke-59 ayat 10, ada sebuah doa untuk memohon ampunan dan terhindar daripada rasa dengki. Mungkin banyak doa-doa ampunan yang lainnya yang mungkin teman-teman semuanya sudah membacanya dalam kegiatan sehari-hari, membacanya selepas sholat, membacanya mungkin dalam dalam kegiatan berkumpul dengan keluarga, membacanya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dengan warga lain sebagainya, kita menyampaikan doa tersebut, doa yang mungkin banyak. Nah, salah satunya adalah memohon ampunan, dan mungkin rasa dengki itu kadang-kadang datang ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan dengan doa ini kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan rasa dengki Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, kita ucapkan, kita doakan, ternyata itu memberikan sebuah efek positif kepada kita sehingga kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin doa ini juga sudah sering teman-teman bacakan, sering teman-teman tuliskan, sering teman-teman ucapkan selepas sholat, selepas berkegiatan dengan keluarga, memohon, mungkin ketika kumpul dengan anak dan istri, ketika dengan keluarga besar, karena mungkin sewaktu-waktu teman-teman dijadikan sebagai salah satu yang menyampaikan Maudatul Hasanah atau menyampaikan bacaan-bacaan doanya, ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penambah bacaan doa yang salah satunya ternyata adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon dihindarkan atau dijauhkan atau dikurangi rasa dengkinya. Walau mungkin rasa dengki itu pasti akan ada, tapi kita sebagai manusia mencoba untuk menghindari, mengurangi, dan mungkin secara langsung untuk menghapusnya mungkin susah, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan tidak mendapatkan iri dengki dalam hati kita terhadap pekerjaan orang lain. Walaupun memang susah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, ternyata proses yang sama, startnya sama, tapi ketika mendapatkan hasil yang berbeda, kalau misalnya kita ada di atas mereka mungkin aman-aman saja, tapi ketika misalnya ada posisi kita itu ada di bawah dengan start dan proses yang sama, itu yang mungkin dengki yang paling kecil kah atau nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan saya juga ya sebagai manusia yang masih berkompetisi dengan diri pribadi, masih ada hal-hal yang mungkin bisa menjadikan iri dengki itu ada dalam hati. Ya mohon teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bukan terjauhi, mungkin insya Allah terjauhi, tapi mendegradasi atau mengurangi rasa iri dengki tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Quran surat Al-Hasr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang dahsyat. Mudah-mudahan kita juga membaca doa ini ternyata mendoakan orang-orang terdahulu, mendoakan saudara-saudara kita terdahulu yang mungkin insya Allah keimanannya sangat dahsyat daripada kita. Di tengah gelombang yang sekarang teknologi semakin canggih, mungkin kita bisa membaca atau mendengar atau misalnya mungkin bisa melihat secara langsung video-video yang mungkin orang-orang terdahulu disampaikan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh teman-teman kita, disampaikan di media berbagi, video berbagi, menyampaikan bahwa orang terdahulu itu sangat dahsyat keimanannya. Sholatnya selalu berjamaah di masjid,
tidak pernah tertinggal ketika azan berkumandang langsung datang ke masjid, walaupun kegiatannya hanya di pertanian, di persawahan dan sebagainya. Dibandingkan mungkin sekarang nih Kak, ya banyak alasan yang mungkin ternyata itu menjadikan kita semakin takjub dengan saudara-saudara orang tua kita terdahulu. Kita mendoakan mereka yang sudah beriman terlebih dahulu, semoga mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa diri kita itu jangan sampai dengki atas keimanan yang mungkin saudara-saudara dan teman-teman kita lebih jauh daripada kita, dan ternyata tidak mudah untuk mendapatkan itu kalau kita misalnya salah satunya dengan doa. Usahanya sudah kita usahakan, ya Allah jangan sampai aku dengki pada mereka, tapi kita sampaikan dengan doa juga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebuah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beberapa video saya sampaikan komunikasi terbaik antara manusia, antara makhluk dengan Allah sebagai Khalik adalah dengan doa. Selain kita berusaha, selain kita melangkahkan kaki untuk menjalankan beberapa aktivitas, salah satu hal yang mungkin akan menjadi sebuah penyemangat kita untuk melanjutkan menjalankan beberapa aktivitas yang lainnya adalah dengan doa. Karena dengan doa, semua usaha yang sudah kita laksanakan akan ada sebuah semangat untuk meminta, untuk mendapatkan hadiah terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau mungkin terkadang doa yang sudah kita sampaikan menjadikan kita sedikit agak patah semangat, karena mungkin ya Allah kenapa belum hadir juga nih hadiahnya, ya Allah kenapa jawabannya belum disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah proses yang ternyata ketika kita menjalankan aktivitas tersebut, ada sebuah perjalanan yang kalau kita laksanakan perjalanan tersebut mungkin tidak bisa langsung, tetapi kita sudah ada usaha. Yang mudah-mudahan dengan usaha tersebut, ada perjalanan atau proses yang sudah kita laksanakan akan mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendoakan untuk diri kita sendiri, kita mendoakan untuk saudara dan teman-teman kita yang sudah terdahulu, yang ternyata berimannya lebih dahsyat daripada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, kedengkian terhadap teman-teman dan saudara kita yang mungkin lebih sukses daripada kita, kedengkian daripada mungkin teman-teman dan saudara kita yang secara strata pendidikan, secara strata keilmuannya lebih jauh dari kita. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kedengkian tersebut akan dikurangi. Walaupun mungkin secara manusia yang sekarang berinteraksi setiap harinya dengan orang yang sama, berinteraksi setiap harinya mungkin dengan orang yang berbeda-beda, berinteraksi dengan keduanya, orang yang sama, orang yang berbeda-beda, akan ada sebuah motivasi, akan ada sebuah kedengkian yang mungkin kalau kita tidak memanagenya, maka akan hadir dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga proses itu akan menjadi sebuah perjalanan panjang kalau kita misalnya tidak berusaha untuk menjadikan hasil yang didapatkan oleh teman-teman kita itu menjadikan motivasi. Walaupun ini hanya omongan dulu saja, karena ternyata memang sulit ketika kita sudah berinteraksi dengan teman-teman yang saudara-saudara kita yang kegiatan dan usaha yang didapatkannya lebih sukses daripada kita. Maka untuk switch, untuk merubah dari mulai dengki ke motivasi itu perlu perjuangan, dan itu perlu usaha untuk menyampaikannya dalam hati kita dan diskusi dengan keluarga kita. Yang mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi tersebut akan ada sebuah penyemangat buat kita dalam menjalankan aktivitas, sehingga perjalanan tersebut akan menjadikan motivasi buat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menjadi penyemangat atau motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, artinya, ya Allah, ya Tuhanku, beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasr ayat 10. Quran surat ke-59 ayat 10. Insyaallah mudah-mudahan dengan salah satu doa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, kita ikrarkan, baik setelah sholat, baik dalam perjalanan, baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik ketika berjalan, ketika naik kendaraan, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi kita untuk selalu menyampaikan poin-poin positif kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berkomunikasi dengan hal-hal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu doa mana, waktu kapan, di waktu apa yang akan Allah jawab. Kita terus ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan aktivitas sholatnya, doanya diucapkan terus-menerus, yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan jawaban dan hadiah terbaik di waktu dan kondisi yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.